Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang berbahagia memperingati kelahiran Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hampir kurang dalam sebulan, dalam setiap bulan kita selalu berpindah dari acara duka ke acara suka. Syahadah milad, syahadah milad. Itu yang semuanya menggambarkan keseimbangan, melukiskan sebuah keselarasan bahwa hidup harus berada dalam posisi sejajar, setimbang antara duka dan suka, antara kesusahan dan kebahagiaan. Dan karena itu, setelah kita memperingati syahadah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita sepanjang sejarah umat manusia, meratapinya, mengenang kemazlumannya, kemudian mengisahkan narasi perjuangannya dengan semua resiko yang dihadapinya untuk dipelajari, untuk diteladani, untuk dijawantahkan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Maka kita pun memperingati, merayakan, menjadikan kelahirannya, peristiwa kelahirannya sebagai pesta. Jangan kita hanya berduka. Kita tidak selalu pakai baju hitam, tidak selalu menangis, tidak selalu meratap, tapi kita juga bergembira, kita riang, kita nikmati kebahagiaan. Dan karena itulah kita di sini berkumpul dengan semua kesulitan hidup yang kita hadapi, meninggalkan rutinitas kita, mengayunkan langkah, menjejakkan kaki, berduyun-duyun, berjaring-jaring untuk merayakan, untuk bergembira. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian kita yang terbaik, untuk menunjukkan keceriaan kita. Agar apa? Agar kita menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui gemintang kesucian, melalui mata rantai kesucian, melalui tali yang terhubung dari Allah Subhanahu wa taala hingga kepada kita. Dan karena itu Allah menyuruh kita untuk selalu berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena itu kita disuruh berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Mereka lah al-urwatul wuthqa. Karena semua tujuan kita adalah Allah. Kalau kita memperingati kelahiran Rasulullah, kita meratapi wafatnya Rasulullah, kita memperingati kelahiran para imam, kita memperingati kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra, kita juga meratapi syahadah para imam, syahadah Sayyidah Fatimah Zahra, tujuannya untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu meskipun kita meratapinya, yang kita baca ziarah kepada beliau dengan terhubung kepada Allah,
Semuanya Allah, semuanya Allah. Inilah yang menjadi tujuan utama, bahwa Nabi, para imam, manusia-manusia suci, Sayyidah Fatimah Zahra adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan utama kita. Kita jangan lupa kalau kita memperingati munasabah-munasabah, wafat, syahadat, milad, kesyahidan, kelahiran, itu semuanya adalah cara kita, media-media kita, momentum-momentum yang sengaja dihadirkan untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam duka dan suka. Itulah makna cinta. Disebut cinta, sedih karena kesedihannya, gembira karena kegembiraannya. Kalau cuma sedih saja tidak ikut gembira, tidak seimbang. Maka dari itu alam ini diciptakan dengan sistem harmoni, keseimbangan, sehingga tidak ada satupun yang tidak berpasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu selain Allah pasti berpasangan, sehingga tidak mungkin tidak berpasangan. Mengapa? Kalau tidak berpasangan berarti esa, berarti satu, tunggal. Kalau tunggal berarti sempurna. Karena itu semuanya berpasangan. Fatimah berpasangan dengan Ali. Kalau kita berbicara tentang Fatimah Zahra, sama ketika kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi, di mana ia adalah Nabi termanifestasikan dalam jalal dan jamal, dalam keperkasaan dan keanggunan. Kalau cuma jalal, munculnya adalah rasa takut, wibawa. Kalau jamal, munculnya adalah cinta. Jadi orang harus punya keseimbangan antara takut dan cinta, antara kehati-hatian dan berinisiatif, khauf war raja, itu semuanya ditampilkan. Nah, ketika kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya pertama pancaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memanifestasikan zuhur. Dalam irfan disebut Allah itu memiliki sisi batin dan sisi lahir. Nah, sisi lahirlah yang terlihat oleh, yang terpancar kepada alam semesta, kepada semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pancaran pertamanya. Ya, karena pancaran utama pertamanya adalah sama bagi orang yang di bawahnya seperti matahari, tetap saja dia harus termanifestasikan pada cahaya pancaran-pancaran. Semuanya pancaran, karena sumber cahaya cuma satu. Tapi bagi yang di bawahnya itu adalah pancaran. Itu adalah cahaya. Pancaran itu adalah cahaya dan cahaya dan cahaya. Nah, disitulah muncul keseimbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termanifestasikan dalam bentuknya jalal dan jamal, dalam bentuknya yang manifestasi intelektual pada Ali bin Abi Thalib dan manifestasi emosional pada Fatimah Zahra, sehingga tak melalui dua orang ini tak mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu kita memperingati Fatimah Zahra. Apa perlunya kita memperingati Fatimah Zahra kalau hanya sebagai figur historis? Ya, kita baca sejarahnya, kita meratapi kesyahidannya, kita bergembira atas kelahirannya karena kita disuruh untuk itu. Tapi sebelum kita disuruh, kita harus mengenalnya. Mengapa Fatimah Zahra? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua dimensi, dimensi cahaya, dimensi eksistensial, dan dimensi historis. Nabi secara historis terlahir pada tanggal tertentu dan wafat pada tanggal tertentu.
Dia mengalami semua proses kesejarahan. Ya, kalau kita baca sejarahnya, diganggu, Nabi sampai rahangnya koyak dan seterusnya, itu aspek kesejarahan Nabi. Tahukah kita bahwa Nabi tidak hanya dilahirkan tapi dipancarkan? Fatimah Zahra pun demikian, kita memperingati kelahirannya, tapi pada saat yang sama sebelum dia dilahirkan, dia dipancarkan oleh cahaya kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muncul sebelum sejarah dibuat, yang muncul sebelum alam tercipta, yang muncul sebelum debur angin, yang muncul sebelum dedaunan bergesekan, sebelum alam tercipta. Mengapa? Karena kausalitas menghadirkan gradasi alam, dari cahaya ke cahaya ke cahaya, sampai digambarkan cahaya yang paling kecil pun memancarkan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang memancari, menyinari alam semesta. Ya, tapi bagaimana kita bisa memahami cahayanya? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Salawat. Jadi kalau kita memperingati Fatimah Zahra harus kita hadirkan dalam dua dimensinya. Dimensi eksistensialnya sebelum dilahirkan, ia dipancarkan. Karena yang memancarkannya adalah pancaran pertama. Kemudian dari Fatimah Zahra muncul cahaya demi cahaya demi cahaya. Yang cahaya-cahaya ini semuanya bermula dari cahaya pancaran awalnya. Makanya perempuan-perempuan bertanya, kok tidak ada nabi laki, tidak ada nabi perempuan, tidak ada imam perempuan? Satu Fatimah adalah induk dari semuanya. Dari Fatimah Zahra muncul cahaya-cahaya demi cahaya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyayanginya sebagai seorang ayah kepada anak. Ya, semua ayah pasti menyayanginya, apalagi nih ayah sempurna. Dihadirkan supaya kita bisa meniru, supaya kita mengevaluasi para laki. Bukan hanya kita peringati. Apa arti peringatan bila kita tidak mengevaluasi diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? Apa artinya? Itu sama dengan nonton film. Wow, ketika lucu kita ikut ketawa, sedih nangis, padahal tahu kalau itu palsu. Horor takut. Kalau action ikut semangat. Selesai kembali ke urusan masing-masing. Jangan sampai peringatan-peringatan begini jadi seperti nonton, tidak mengubah perilaku dan sikap kita. Karena itu ketika kita memperingati Fatimah Zahra, inilah momen untuk mengevaluasi diri, momen untuk mengoreksi, momen untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita memperlakukan wanita. Fatimah Zahra bukan sekedar sosok personal, tapi dia juga adalah cahaya impersonal. Dihadirkan untuk menjadi contoh. Ya, peringatan itu tujuannya apa semuanya? Kumpul-kumpulin. Coba dilihat. Apa kira-kira? Ini simbolik. Tapi yang lebih penting dari itu meneladaninya. Para ibu-ibu harus meneladaninya. Tentu namanya cahaya kita tidak akan pernah seperti dia. Namanya teladan kita tidak akan bisa menjadi teladan itu sendiri. Kita mencerap cahaya-cahaya itu, memperbaiki diri, kemudian menghadirkannya dalam kehidupan kita.
Bahwa kita tidak bisa seperti dia, ya pastilah. Kalau enggak dijadikan contoh. Justru kalau Fatimah Zahra harus sempurna. Mengapa? Karena dia contoh. Kalau kita tidak bisa sempurna karena kita untuk menyempurna. Beda antara yang sudah sempurna dan yang bertugas untuk menyempurnakan diri. Kita melakukan perfeksi. Mengapa? Karena kita tidak perfect. Justru karena tidak perfect kita perlu perfection. Karena kita tidak kamil kita perlu bertakamul. Dan karena itu kita hadir di sini. Karena itu kita perlu mencari alasan-alasan yang dengan itu kita bisa menyempurnakan diri. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Fatimah Zahra itu bukan cuma membaca narasi kelahirannya. Nah itu kita bisa baca sambil tidur, buka Google. Bukan itu. Tapi kita harus melihat, harus didasarkan pada kesadaran eksistensial itu. Ya, perlu berpikir. Ya, perlu menggunakan pikiran. Perlu menyisihkan waktu untuk merenungkan itu. Ya, tidak ada makan gratis di dunia ini. Seberapa bisa yang kita lakukan, sebesar itu pula yang kita dapatkan. Nggak bisa kita kemudian semuanya akan sama. Setiap orang dituntut untuk mencapai sesuai dengan apa yang terhadir dalam dirinya. Tentang Fatimah Zahra sekedar sebagai perempuan mulia. Mulia ya kita puji-puji. Fatimah Zahra tidak pernah dipuji. Bukan orang yang merasa. Kalau kita kan kepingin dipuji. Orang dipuji itu karena dia. Kalau ada orang terpengaruh oleh pujian berarti ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Fatimah Zahra kita puji karena itu ekspresi cinta kita. Bukan untuk menyenangkan dia. Sebagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Fatimah. Itu bukan muji untuk supaya Fatimah itu senang. Lewat dia dari masalah. Dia sudah selesai dengan itu. Tapi untuk mengenalkan orang-orang lain kebesarannya untuk dipatuhi, untuk diteladani. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ali bin Abi Thalib, itu bukan memotivasi Ali bin Abi Thalib supaya dia semangat. Nah, dia sudah mencapai derajat itu. Ini bukan memuji untuk memotivasi. Kita kan biasanya memuji supaya orang itu bahkan campur-campur bohong biasanya. Tidak enak katanya kalau tidak ada bohongnya. Sama-sama tahu, sama-sama bohongnya. Tapi kalau Rasulullah memuji, itu bukan pujian. Memberitahu, mendeklar, menyadarkan orang tentang posisinya untuk itu ikutilah. Maksudnya begitu. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Artinya ikuti. Ya apa perlunya? Fatimah Ummu Abiyah. Fatimah adalah ibu dari ayahnya. Maksudnya apa? Aku yang mulia ini pun menghormati dia. Maksudnya menghormati itu apa? Ngasih makan, datangi, sowan, bukan itu. Patuhi, semuanya ini kembalinya kepada kepatuhan. Jangan lebih dari itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta apa? Qul la as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta apa-apa. Apa? Patuhi, ikuti saja. Kita ini semuanya tujuannya untuk mematuhi. Maka dari itu, kalau event-event yang kita hadirkan ini hanya sekedar seperti nonton, selesai filmnya, selesai semuanya, kembali lagi dari nol, wah itu rugi waktu, rugi tenaga, dan tidak berefek terhadap kehidupan kita. Maka dari itu, kalau kita memperingati Fatimah Zahra, hadirkan Fatimah Zahra bukan hanya sebagai sebuah sosok historikal, tapi hadirkan dia sebagai sebuah cahaya impersonal, sebagai sebuah eksistensi yang karena itu alam tercipta, yang karena itu kita semuanya memahami wanita itu apa. Mengapa ada wanita? Mengapa ada pria? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Aku ciptakan kamu manusia min dzakarin wa untha. Artinya tidak ada manusia kalau tidak ada
terbagi menjadi dua, laki dan perempuan, dan tidak ada contohnya. Kasihan mereka yang sudah memahami Islam tapi tidak punya contoh seorang wanita sebagai ibu. Tidak punya contoh wanita sebagai istri. Tidak punya contoh sebagai putri. Tidak punya contoh wanita sebagai pejuang. Mana contohnya? Tidak ada. Kesulitan melukis sketsa tokoh perempuan gitu. Yang perfect. Ini sebagai istri, oke. Sebagai ibu, super. Sebagai anak perempuan, istimewa. Sebagai pejuang, top. Semuanya diberikan. Nah, artinya para ibu-ibu harus ngerti, kehebatan itu tidak hanya diukur patuh kepada suami. Tidak ada patuh suami, patuh kepada Allah, patuh kepada suami. Ya, para suami jangan mengklaim kepatuhan loh. Bersaing sama Allah loh. Ya, bahkan kepada Nabi itu pun tidak ada kepatuhan. Kepatuhan kepada Nabi itu karena kepatuhan kepada Allah. Jangan takut suami-suami, nanti akan saya kembalikan lagi posisi. Tapi ini untuk menghibur para ibu-ibu. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau kita melihat Fatimah Zahra, pelajari semua aspeknya, lalu kita hadirkan itu untuk mengoreksi diri. Setelah para suami tadi kita anjurkan untuk mengoreksi diri, para laki kita anjurkan untuk mengoreksi diri, baik sebagai suami maupun sebagai ayah, maka kita juga meminta kepada istri untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Bagaimana kita memperkecil jarak kita dengan Fatimah Zahra? Ya. Bagaimana dia sebagai istri? Bagaimana dia sebagai suami? Bagaimana dia sebagai putri? Bagaimana dia sebagai individu? Setiap manusia adalah individu independen. Tidak semuanya dikaitkan dengan suami dan istri. Dia sebagai insan, sebagai person. Perlu. Sekali-kali melihat diri sebagai person, karena nanti pertanggungjawabannya tanpa kartu keluarga. Enggak ada itu kartu keluarga, KTP, tanda tangan lurah, menghadap, enggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Imri', setiap orang bawa file berkasnya sendiri-sendiri. Ya enggak ada terus reuni gitu saling bawa berkasnya sini, enggak ada. I love you ini semuanya berakhir di sinetron dunia. Karena semuanya cintanya kembali kepada Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang diikat oleh apa yang ia perbuat, mau baik mau buruk. Kita waktu itu mengukur, sudah Allah hadirkan untuk kita contoh yang jamal, contoh yang jalal, contoh makna ketangguhan rasional, contoh makna ketangguhan emosional, keseimbangan bukan hanya rasa tapi rasio. Tidak hanya rasio tapi juga rasa. Itulah keseimbangan. Mengapa? Laula alaih lama kana li Fatimah kuf'un. Keseimbangan. Nah, kita harus menjaga keseimbangan itu. Kita harus berusaha untuk jangan hanya perasaan jadi super baper. Jangan hanya rasio supaya tidak merasa unggul, supaya tidak sotoy, supaya tidak merasa. Perlu keseimbangan. Rasa tidak perlu digas sampai habis. Begitu juga rasio, tidak semuanya harus dengan rasio, perlu keseimbangan. Mengapa disebut iman? Iman tidak hanya capaian intelektual. Oh, kalau cuma tahu tidak beriman, tidak. Semua tahu, ya aku tahu belum tentu iman. Banyak orang tahu tapi tidak beriman. Di mana kita tahu iman? Cinta. Aspek feminitasnya itu adalah cinta.
baru membentuk iman. Tahu tapi tidak cinta, tidak bisa jadi iman. Tahu pada konsep, gagasan, oh iya perlu tahu, dalil-dalil, argumen, ya harus belajar. Harus belajar. Setelah tahu argumen, tahu kenabian itu perlu tahu. Ya, konsepnya apa? Nabi perlu cinta. Jadi banyak orang Syiah pikirannya saja konsep-konsep, tidak pernah tawasul, tidak punya kedekatan emosional dengan Nabi, dengan imam. Tidak bisa itu, tidak ada cinta. Ringkih dia. Nah, mengapa kita berhubungan dengan sang Nabi? Karena cinta kepada sang Nabi. Mengapa cinta sang Nabi? Karena kita sudah tahu apa itu kenabian. Jadi itulah keseimbangan antara rasio dan rasa, antara capaian intelektual dan capaian emosional. Dari situlah kita perlu merasa menjaga keseimbangan segala sesuatu. Dan tahukah kita ketika kita ciptakan alam semesta ini, semua ciptaan itu kalau tidak laki perempuan, hanya Allah yang bukan laki dan perempuan. Sebutan perempuan jangan hanya dibatasi pada aspek antropologis. Tidak hanya laki dan perempuan itu pada aspek manusia. Alam ini kalau tidak laki perempuan, cari aja semuanya. Artinya laki dan perempuan tidak lain adalah dua sisi conditio sine qua non. Artinya sesuatu yang saling mutual. Tidak disebut laki bila tidak ada perempuan, tidak disebut perempuan bila tidak ada laki. Saling menunjang. Mengapa begitu? Karena tidak sempurna. Justru karena tidak sempurna, maka ia memerlukan pasangan. Petir dan awan, laki dan perempuan. Hujan adalah putra-putri yang dilahirkan. Semuanya begitu. Keseimbangan antara satu dan lain ini semuanya adalah laki dan perempuan. Itu dalam pandangan kosmologis. Jadi laki dan perempuan tidak hanya antropologis, tapi juga kosmologis. Segala sesuatu yang bisa berharmoni itu berarti laki dan perempuan. Di mana aspek penerimaan pada perempuan, aspek pemberian pada laki. Lalu kita lihatlah alam semesta ini. Mana yang berinisiatif, mana yang diberi. Awan dulu atau petir dulu? Petir menyambar, awan menerima, hujan turun. Laki dan perempuan, sebuah pernikahan kosmologis. Nah, ketika kita memahami perempuan itu ternyata terkait dengan sifat Allah, semuanya pun dikelompokkan dalam feminitas dan maskulinitas, Jamal dan Jalal. Mengapa Fatimah harus hadir? Fatimah bukan hanya perlu lahir, tapi dia harus. Mengapa? Untuk supaya kita memiliki sifat keperempuan. Tahukah kita bahwa para laki juga punya sifat keperempuanan? Ya, itu secara biologis juga begitu. Loh, kalau tidak begitu, isinya cuma kaku, mencurung, marah, pasti ada begitu. Begitu juga perempuan. Tidak semua itu nangis. Kalau di sinetron kan sudah dizalimi, sudah ini tetap nangis, sejadah, sampai dada yang nonton lebih sakit. Jadi aspek keperempuannya itu diperas sampai TV-nya akhirnya dipecah, sampai benci kepada pemerannya, penjahatnya. Padahal kita harus punya keseimbangan. Kalau perempuan cuma aspek feminitasnya, cuma rasa, gua hancur berantakan. Ya, hancur berantakan. Mengapa kita tidak boleh? Banyak orang ingin menikah itu karena cari yang cocok. Salah. Kalau memang cari yang cocok atau cari yang sama, ada orang nikah mau cari yang sama. Loh, kalau mau cari yang sama ya sejenis. Nikah itu justru karena tidak sama. Ya, enggak, saya mau cari yang ini sama yang ini supaya ini sama-sama persis. Tidak akan ada ciptaan Allah yang sama. Sama itu enggak. Lihat saja, secara saintifik itu tidak ada sidik jari, mata, rambut, kulit, semua kita ini yang kita ciptakan, yang Allah ciptakan ini cetakan baru, masterpiece, magnum opus, bukan cloningan. Ini Lamborghini,
krom-kromnya ini barangnya tidak bisa dipesan lagi. Satu-satu ini kita ini. Artinya kita diciptakan untuk rencana yang besar. Dan karena itu setiap orang boleh punya cita-cita sebesar waj'alni min ahsani abidika. Permintaannya top. Pernah dengar itu? Di mana? Di doa kumel ya? Di doa kumel ya? Waj'alni min ahsani abidika. Di doa kumel atau di doa iftitah? Di iftitah. Jadi kan aku sebaik, artinya yang kenceng. Kalau kita kenceng dapatnya setengah, lumayan. Waj'alni min ahsani abidika, sebaik-baik hambamu, abidika nasiban, yang beruntung. Jadi yang nasibnya paling beruntung. Artinya tidak ada monggo-monggoan dalam kebaikan. Nah, silahkan, kebaikan itu fastabiqul khairat wasari'u infiru, itu semuanya artinya need for speed, perlu akselerasi. Tidak ada kebaikan, ya silahkan. Wasari'u, wastabiqu, infiru, itu semuanya menggambarkan betapa masing-masing dari kita perlu melakukan akselerasi dan percepatan untuk mencapai yang tertinggi, bersaing. Kalau mengingat ucapan Habibmu yang kebetulan sekarang tidak hadir, semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kesehatan. Jadilah yang utama di antara yang sama, di antara sesama. Dahsyat kali. Artinya memang kita mungkin sama, tapi kita perlu jadi yang utama, dan semuanya kita berpeluang untuk itu. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Fatimah Zahra dalam kehidupan historisnya punya banyak dimensi, sebagaimana kita juga pertama sebagai anak perempuan. Anak perempuan itu punya hak-hak, mulai dari ketika dia belum baligh sampai ketika dia baligh. Ketika baligh dia harus diperlakukan sebagai wanita dewasa, punya hak-haknya, ya. Hak privasi, hak menjaga aurat, banyak. Kemudian hak aurat, hak privasi, hak bergaul, hak ini semuanya harus diatur. Ribet. Ini barang halus. Jadi penjaganya harus lebih ketat. Kemudian sebagai kita pelajari bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra sebagai seorang putri Nabi. Nabi itu setiap kalau sedang duduk bersama orang itu, kalau perempuan datang jalan dia nunduk, kecuali kalau memang sedang berkomunikasi. Tapi kalau ini putrinya ini datang dia berdiri, orang heran, ini maksudnya gimana? Dari sebuah masyarakat, ini ibu-ibu, saya jadi kacau ini, fokus saya. Ya. Jadi dari sebuah tradisi jahiliyah yang menganggap perempuan itu maaf setengah manusia, numpang saja. Ya, tidak dihargai perempuan, kecuali kalau punya harta. Kalau enggak, maaf kalau datang bulan ditaruh di kandang onta sebagian. Dan kalau dia tidak punya ekonominya tidak bagus, perempuan itu dibunuh, ya seperti menu kecoa gitu, dibunuh. Itu dijungkir balikkan oleh Nabi secara radikal. Dengan apa? Dengan ketika putrinya datang, dia berdiri. Kaget orang, shock. Dari tradisi yang begitu kemudian dijungkir balikkan dan menyebutnya, ini bukan hanya anakku tapi ibuku. Stres, berat. Orang-orang melihat itu. Makanya disebutkan dalam hinama tuqbilin
حينما تقبلين ينهض مسرورا ومن بحر عطفه يرويك. Ketika kau datang, ketika kau melintas menghadapnya, yanhawu, Nabi berdiri. Loh, ini ayahnya loh. Yanhawu masruran wa min bahri atfihi yurwiki, dan kemudian melimpahkan dari samudra kasihnya kepadamu. Artinya contoh, Nabi bukan ini cuma ini dramanya ya, enggak. Ini contoh number one-nya. Tirulah nomor 1.156. Tirulah bagaimana kita memperlakukan saudara. Mengapa? Karena orang mulia. Ini ada sebuah filosofi. Tak punya, tak memberi. Ya, dalam logika yang sederhana. Tak punya, tak memberi. Karena Nabi hanya punya kemuliaan, maka dia hanya memuliakan. Hanya yang mulia yang bisa memuliakan. Karena itu kalau kita mulia maka kita memuliakan. Kalau kita harum kita mengharumkan. Kalau kita busuk kita membusukkan. Kalau kita hina kita menghinakan. Nabi, dialah jiwa Fatimah. Fatimah, Nabi itu kalau dibelah jadi dua, Ali dan Fatimah, Jalal dan Jamal. Jadi kalau kita cinta Nabi, belum tentu cinta Fatimah, belum tentu cinta Ali. Tahu ya logikanya ya? Cinta Nabi sampai jingkrak. Fatimah. Tidak tahu. Oh, Siti Fatimah ya. Nanti keliru-keliru Fatimah. Apa toko nama Fatimah. Laundry Fatimah. Laundry Az-Zahra, nama laundry itu tidak tahu bersama. Ya, tidak tahu. Nabinya dipuji. Kalau orang memuji Fatimah, mencintai Fatimah, kenapa? Karena Nabi otomatis. Bisa dipahami ya? Mengapa kita memperingati kelahiran Fatimah Az-Zahra? Karena sudah pasti memperingati kelahiran Rasulullah. Sudah pasti memuliakan dia, kita muliakan dia karena dia putri Rasulullah. Mengapa kita memuliakan Ali? Karena dialah yang dipilih oleh Rasulullah untuk mewakili, untuk menghadirkan dirinya dalam bentuknya yang jalal. Fatimah pun begitu. Sebetulnya mereka dipilih bukan karena kerabat. Kenapa? Kerabat bisa aja buruk. Ya, nah, Al-Quran menggambarkan, ada jaminan. Kenapa dipilih? Karena mereka lah yang pertama menerima info pertama tentang agama, tentang wahyu. Mereka lah yang menghirup semerbak wahyu. Mereka lah yang mencerap cahaya risalah. Mereka lah yang berada di rumah. Dan karena itu yang paling pantas menggambarkan Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Masa orang-orang jauh yang kebetulan muncul? Kalau Anda, makanya orang disebut dermawan itu kalau peduli kepada keluarganya dulu, baru kepada sahabatnya. Masa Nabi sukses mendidik sahabatnya tapi tidak sukses mendidik keluarganya? Kan agak lucu. Disebut sukses itu kalau dia sadar prioritas. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu. Wa ulul arhami. Ini semuanya menggambarkan bahwa seorang pemimpin dia harus menyelesaikan keluarganya dulu, baru kemudian yang lain. Kalau dia berhasil membentuk masyarakat lah sebutkan, sahabat lah sebutnya, tetapi keluarganya enggak. Ya orang akan mempertanyakan kapabilitasnya, orang mempertanyakan kemampuannya. Mendidik perempuan lain bisa tapi istrinya tidak bisa atau anaknya tidak bisa, enggak mungkin. Dia akan menunjukkan contoh dari perempuan ideal sebagai istri, ideal sebagai anak putri, ideal sebagai pejuang, sebagai ibu, semuanya ada. Semuanya ada di situ. Maka dari itu tidak mungkin kita dituntut untuk baik tapi kita tidak punya contohnya. Tidak ada itu. Anda ingin baik, ada contohnya.
Maka dari itu kalau kita melihat para imam, ini semuanya adalah manifestasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Fatimah Zahra, otomatis mengagungkan yang melahirkannya, otomatis mengutamakan yang menjadi suaminya, otomatis menghormati yang dilahirkannya, semuanya ada pada Fatimah. Bahkan dalam sejarah, kalau kita mau berretorika, yang dimiliki oleh Fatimah Zahra tidak dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak punya apa yang dimiliki oleh Fatimah Zahra. Apa yang tidak dimiliki? Rasulullah tidak punya ayah sebagaimana Fatimah Zahra punya ayah. Ayah Rasulullah tidak sebagaimana ayah Fatimah Zahra. Apalagi? Inilah yang perlu difahami mengapa derajat wanita itu begitu mulia. Menyakiti Fatimah Zahra ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bid'atun minni, aku adalah sesuatu yang tak terpisahkan, satu paket, maksudnya begitu. Man adzaha faqad yu'dzini, man ahabbaha faqad ahabbani. Barang siapa mencintainya berarti mencintaiku. Artinya yaitu jalan untuk mencintai Rasulullah melalui Fatimah Zahra. Barang siapa menyakitiku, menyakiti dia berarti menyakitiku. Dan bagaimana menyakiti Fatimah Zahra sementara kita tidak hidup bersamanya? Itu kan urusan orang-orang yang hidup bersama. Menyakiti wanita pengikut Ahlul Bait punya masalah dengan orang yang kita peringati kelahirannya pada hari ini. Karena itu, dan mereka yang sudah menjadi pengikut Fatimah Zahra berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, mengurangi perbincangan-perbincangan yang tidak penting agar kita tercatat di namanya, agar nama kita ada dalam listnya. Dan pada saat yang sama para laki harus memperbaiki diri, para wanita harus lebih memperbaiki diri supaya apa? Supaya terlahir muncul sebagai manifestasi dari Fatimah Zahra. Laki maupun perempuan sama-sama harus menyempurnakan diri. Dan itulah tujuan utama dari peringatan ini. Bukan hanya kumpul-kumpul, tapi meneladani Fatimah Zahra dalam kehidupan kita, baik sebagai laki maupun sebagai perempuan. Karena pada diri perempuan ada jiwa laki, ada Ali. Dan pada laki ada Fatimah. Kita ini punya sisi feminitas dan maskulinitas dengan kadar yang berbeda, dan disesuaikan dengan faktor-faktor lainnya. Maka dari itu mari kita jadikan peringatan kelahiran Fatimah Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin sebagai momentum untuk evaluasi, momentum untuk memperbaiki diri. Dan bagi para perempuan bisa melihat dia sebagai putri. Mungkin sebagian sudah tidak bisa lagi menjadi putri, tapi bisa menemukan putri anak kita untuk kita perlakukan dengan baik sebagaimana Rasulullah memperlakukan Fatimah Zahra ketika menjadi putri. Sebagai istri, artinya kita terkait dengan suami. Suami adalah pasangan di mana kita sudah menerima kontrak, sebuah kesepakatan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, yang suatu saat mungkin sudah pernah diajarkan, kalau tidak nanti suatu saat akan dijelaskan lebih detail. Kemudian sebagai ibu itu punya makna dua. Ibu secara biologis, ibu secara ideologis. Ibu secara biologis adalah yang melahirkan. Ya, semua perempuan yang melahirkan adalah ibu. Tapi bukan berarti perempuan yang tidak melahirkan itu tidak bisa menjadi ibu. Pendidik adalah ibu. Maka dari itu kita kalau tidak punya anak, kita harus dianjurkan untuk mengadopsi. Konon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi perempuan, anak perempuan. Ruqayyah dan Ummu Kulthum menurut sebagian sejarah bukan putri Nabi.
Alasannya kalau memang betul putri Nabi, mana sejarahnya? Mana hadis-hadis pujian terhadapnya? Dan tidak ada. Masa cuma memuji satu perempuannya, masa dekat hanya dengan satu perempuannya? Nabi bukan tipe ayah yang membeda-bedakan. Karena itu perlu mengadopsi, mengambil. Kalau kita sudah tidak punya anak di rumah sendirian, kita adopsi cucu, kita adopsi anak, agar kita bisa mengambil kesempatan untuk menjadi ibu yang baik. Kemudian sebagai pejuang, nah ini seringkali sebagai seorang ibu dia harus patuh, sebagai seorang istri dia harus mematuhi suami, sehingga semuanya urusannya dengan suami. Dunia ini hanya ada suaminya, padahal suaminya biasa-biasa saja. Sehingga aktivitas dakwah, aktivitas intelektual, siapa? Anda diharuskan untuk bekerja sama, bukan menyembah. Hei bung, jangan lupa. Dan istri Anda bukan barang Anda, dia mitra Anda. Sebagaimana suami Anda juga bukan raja, dia adalah mitra dalam sebuah institusi bernama rumah tangga. Karena itu ada kalanya kita melihat sebagai individu, tidak harus dikaitkan dengan pihak lain sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai ayah atau sebagai anak. Sebagai yourself, sebagai individu. Kenapa? Semua pertanggungjawabannya bersifat individual. Lahir sendiri, mati sendiri. Tidak ada itu ngomong aku sehidup semati itu ikut mati bareng, mati sendiri. Itu kan hanya lagu dangdut. Bangkit sendiri. Ya, nanti bangkit sendiri-sendiri. Jumlah masal. Menghadap pada Allah sendiri-sendiri. Jadi benar-benar sendiri. Karena itu ada kalanya kita melihat diri kita sebagai sendiri, ada kayak kita melihat kita dalam konstruksi sosial kita. Sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai pejuang, sebagai mukallaf yang punya taklif individual dan taklif komunal. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa taklif komunal? Dihadirkan dalam sebuah kerja kolektif berupa organisasi, ormas, atau berupa yayasan, institusi, dan masing-masing mengambil. Jangan dibentur-benturkan ada tugas sebagai istri dengan tugas sebagai anggota yayasan. Ini tidak benar. Membentur-benturkan sesuatu yang mestinya tidak bertentangan. Tinggal dibagi tugas, waktu, dan lain sebagainya agar tetap seimbang. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya duduk mendengarkan, tidak hanya gembira, tapi juga mengambil berkah dan meneladaninya menjadi lebih baik. Rugi orang yang hari sekarangnya sama dengan hari besoknya, katanya begitu. Atau rugi orang yang hari kemarinnya sama dengan hari sekarangnya. Maka dari itu kalau bagus kita ini punya catatan. Oh, hari ini aku melakukan sesuatu yang kemarin aku tidak lakukan. Oh, sekarang aku baca buku ini dan aku baru paham masalah ini. Hari ini aku tadi bantu orang ya. Tadi ikut ketawa dan akhirnya dia gembira. Kita perlu catat untuk tahu, oh ada progress, ada improvement. Gitu kira-kira. Mohon maaf kalau saya ngomong ngalor ngidul. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.